Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini, kita akan membahas sejarah operasi pembebasan Irian Barat atau disebut dengan Operasi Trikora. Namun, sebelum itu, masuk video pembahasan, kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu Rafli sebagai pengisi suara dan editor, dan Lamhot sebagai sumber data dari kelompok sejarah kelas 10-5. Oke, lanjut. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat merupakan sebuah operasi militer Indonesia yang dijalankan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Soekarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda atau bekas jajahan di Nusantara menjadi wilayah Republik Indonesia. Namun, Belanda enggan menyerahkan Irian Barat. Belanda menganggap Irian Barat merupakan provinsi dari Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda akan memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun, pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi kawasan yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini akhir dikatakan dalam beberapa pertemuan dan dalam bermacam forum internasional. Dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tak sukses sampai keputusan tentang Papua. Namun, setuju bahwa hal ini akan dikatakan kembali dalam jangka 1 tahun. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi. Belanda mengusulkan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional untuk mendudukkan masalah ini, namun Indonesia menolak. Pada Februari 1961, terungkap bahwa Belanda memulai membentuk parlemen. Lalu, pada 19 Oktober 1961 dibentuk Komite Nasional Papua dan Belanda mulai mendirikan infrastruktur seperti pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah. Tak tanggung-tanggung, Belanda bahkan ikut membangun pelabuhan dan lapangan terbang guna memudahkan akses oleh Papua. Mereka berencana membuat wilayah Irian Barat atau Papua jadi negara boneka Belanda. Tentunya bukan seperti negara-negara boneka sebelumnya yang dengan mudah diintegrasikan NKRI. Kali ini rencana ini memang lebih matang. Belanda sudah belajar banyak dari kesalahan sebelumnya, khususnya pemberontakan RMS yang dimotori oleh mantan-mantan prajurit Kenil yang setia kepada Belanda. Bagi yang belum tahu apa itu negara boneka, yaitu negara yang sengaja dibentuk yang seakan-akan berdaulat, padahal negara itu berada di bawah kendali negara lain. Apabila rencana ini berhasil, maka dipastikan Papua masih berada di bawah kendali atau tidaknya pengaruh dari negara Belanda. Selain organisasi politik dan infrastruktur Korps Marinir, Belanda ikut ditujukan untuk mempertahankan dan berperan membangun militer Belanda. Melihat Belanda yang ingin menjadikan Papua sebagai negara boneka, tentu saja Soekarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada 6 Maret 1961 dibentuk Korps Tentara Kora I. Sebagai panglima, komandonya adalah Bapak Mayor Jenderal Soeharto. Dalam sejarah, nama kesatuan ini mengalami beberapa perubahan. Dari cadangan umum Angkatan Darat hingga Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional demi memperkuat pertahanan nasional. Selagi bentuk persiapan jika terjadi perang total. Tiga hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengadakan pidato di Yogyakarta. Soekarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya.
Pada pagi hari, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyampaikan tujuan Trikora, yaitu usaha menggagalkan upaya Belanda membentuk negara boneka di Papua Barat. Pidato itu dihadiri oleh ratusan ribu rakyat yang berasal dari dalam dan luar Yogyakarta. Sampai-sampai karena banyaknya yang hadir, alun-alun utara kota Yogyakarta pun sesak menyerupai lautan manusia. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa Irian Barat harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bendera merah putih harus berkibar di bumi cendrawasih, serta digelarnya mobilisasi umum untuk merebut kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Secara keseluruhan, terdapat isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Yang kedua, kibarkanlah bendera yang sangsaka merah putih di Papua. Dan yang ketiga, persiapkan diri mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan, persatuan tanah air dan bangsa. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Dalam operasi ini, perwira-perwira seperti Ahmad Yani, Omar Dhani, Yosudarso, Ali Mortopo, Beni Mordani, hingga Untung bin Syamsuri mulai semakin terkenal. Soekarno menugaskan Komando Mandala untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer penggabungan Irian Barat dengan Indonesia. Menandakan Republik Indonesia tidak lagi memilih opsi diplomasi dalam menghadapi Belanda. Menjelang operasi, Indonesia sebenarnya sudah mencari bantuan Amerika Serikat. Namun usaha ini ternyata gagal. Berbagai pihak nyatakan hal ini disebabkan karena Belanda adalah anggota resmi dari NATO, sekutu penting Amerika Serikat Eropa dalam menghadapi USSR dan Pakta Warsawa. Akhir tahun 1960, usaha mencari bantuan pun berubah haluan ke Uni Soviet atau sekarang Rusia. Jenderal A.H. Nasution pergi ke kota Moskow. Hasilnya, kedua pihak mengadakan perjanjian jual beli senjata senilai kurang lebih 2,5 miliar US dollar dengan pembayaran jangka panjang. Dengan ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer dari TNI, khususnya jika perang total melawan Belanda demi Papua akhirnya harus terjadi. Untuk dana dipakai guna memperkuat seperti membeli pesawat tempur dan memperbaiki pangkalan dan fasilitas udara yang sudah rusak. Setelah pembelian tersebut, TNI mengklaim bahwa NKRI memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Indonesia memainkan pembelian bermacam jenis peralatan militer, antara lain 41 helikopter Mi-4 dan 9 helikopter Mi-6. Untuk pesawat tempur yang terdiri dari 30 MiG-15, 49 MiG-17, 10 MiG-19, dan 20 MiG-21 yang legendaris. Indonesia juga membeli pesawat pengebom, yaitu 22 pesawat pengebom ringan Ilyasi IL-28, 14 pesawat pembom jarak jauh Tu-16, dan 12 pesawat Tu-16 versi maritim. Sementara dari jenis pesawat angkut, terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan 6 pesawat angkut berat jenis Antonov AN-12B buatan Uni Soviet. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga membeli kapal untuk angkatan laut yang terdiri dari 12 kapal selam kelas Whiskey, 22 kapal cepat rudal dan torpedo, 12 fregat, dan kapal penjelajah kelas Sverdlov yang salah satu persenjataan paling terkenal yang dipakai TNI. Selain alutsista, NKRI juga menempuh jalur diplomasi ke negara-negara penting seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis. Ini dilakukan agar memastikan mereka tidak memberi bantuan atau dukungan ke negara Belanda. Jika tidak, mereka akan ikut campur dan kemungkinan NKRI untuk mendapatkan Papua Barat pasti akan lebih kecil.
Sesuai dengan perkembangan situasi diperjelas dengan instruksi Panglima Agung Komodo Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomor 1 untuk Panglima Mandala yang pokoknya sebagai berikut, yaitu mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di babak diplomasi dan dalam saat yang sesingkat-singkatnya di wilayah Irian Barat dapat secara de facto diproduksi daerah-daerah lepas atau unsur kekuasaan atau pemerintah kawasan Republik Indonesia. Operasi Trikora berjalan 3 tahap yang terdiri dari tahap infiltrasi atau penyusupan, yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan kawasan lepas de facto yang kuat dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa rakyat Irian Barat. Tahap eksploitasi yaitu menyelenggarakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menguasai pos-pos pertahanan musuh yang penting. Tahap konsolidasi yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Adapun pelaksanaan terhadap operasi Trikora, yaitu pertama, dilakukan penyusupan kelompok kecil prajurit TNI melalui laut dan udara. Kemudian, melakukan upaya menarik pasukan Belanda untuk menjauh daerah-daerah utama agar bisa dilakukan eksploitasi. Dan yang terakhir, konsolidasi akan diperluas untuk kendali Indonesia atas Irian Barat. Selain Komando Mandala, Soekarno juga memerintahkan beberapa operasi rahasia, yaitu kumpulan pasukan elit mereka adalah Pasukan Gerak Cepat, RPKAD, dan Kopaska. Mereka bertugas menyelinap, menyabotase, dan melakukan perlawanan gerilya. Pertempuran panjang pun terjadi di antara kedua pihak. Bahkan, cuma berbagai operasi penyelundupan TNI di bawah Majen Soeharto ikut mempersiapkan operasi amfibi besar-besaran. Nama operasi direncanakan pada 17 Agustus 1962 ini dikenal sebagai Operasi Jaya Wijaya. Untuk menghadapi ini, militer Belanda dengan sangat serius melihat dan mengikuti perkembangan operasi TNI lewat intelijennya yang lebih canggih untuk menjaga komunikasi. Selain itu, Belanda telah mengerahkan sekitar 10.000 prajurit Angkatan Darat, 1.400 marinir, dan 1.000 relawan. Bukan hanya itu, Belanda juga mengerahkan berbagai alutsista seperti 5 kapal perusak, 2 fregat, 3 kapal selam, dan 1 kapal lindung yaitu HMS Karl Dorman untuk mempertahankan wilayah Papua. Yang sering dihilangkan di media atau program-program Indonesia adalah terlepas jumlah militer Belanda yang sebenarnya jauh lebih kecil adalah kompetensi militer Belanda yang kemudian menjadi lawan yang tangguh bagi TNI. Berkali-kali mereka berhasil menyadap dan mendapatkan informasi penting mengenai operasi TNI di Papua. Yang alhasil berbagai operasi tersebut bisa cepat diberangus oleh militer Belanda yang sudah paham berbagai data-data rahasia mengenai operasi militer Indonesia di wilayah Papua Barat. Semua ini tidak terlepas dari adanya Marine 6 and Netherlands, Badan Intelijen Sinyal, dan didirikan pada April 1955. Tugasnya memberikan laporan intelijen kepada otoritas militer tentang berbagai rencana operasi TNI di Irian Barat. Mereka juga dibantu oleh pesawat pengintai yang berpengaruh bagi kemenangan Belanda dalam pertempuran Laut Aru 1962. Bahkan, rencana operasi amfibi besar-besaran TNI, yaitu Operasi Jaya Wijaya, dan dijalankan dalam 4 tahap, termasuk membom pangkalan-pangkalan Belanda, Operasi Penerjun Payung, Operasi Amfibi di Biak dan Sarawak, hingga invasi penuh di ibu kota Papua yaitu Hollandia. Semua rencana tersebut sudah diketahui detailnya oleh militer Belanda dan sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Faktanya, keberuntungan masih berpihak kepada Indonesia. Setelah pertarungan yang sangat sengit dan panjang, dunia internasional mengetahui bahwa ambisi NKRI untuk merebut kembali Irian Barat sangat besar.
Besarnya ambisi Indonesia itulah yang membuat para pengambil kebijakan Amerika Serikat khawatir jika konflik ini cuma akan berdampak buruk bagi mereka, karena akan membuat NKRI, sebuah negara penting di belahan bumi selatan, akan semakin bergeser ke blok timur dan bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini serta akan bahkan menjadi negara komunis. Ketakutan dari Amerika Serikat ini adalah keberhasilan dari gabungan kesuksesan operasi militer dan diplomasi Republik Indonesia. Akhirnya, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia dan berusaha memediasi Indonesia dan Belanda lewat pertemuan di kota New York. Karena usaha ini tercapai persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pertemuan New York menghasilkan perjanjian New York yang berisi beberapa hal, yaitu pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksanaan sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority pada 1 Oktober 1962. Dengan tersebut, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Selanjutnya akan diturunkan 30 Desember 1962 dan digantikan bendera Indonesia untuk mendampingi bendera PBB. Pemerintah berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. Melawan orang-orang sipil dan militer Belanda juga harus selesai pada 1 Mei 1963. Rakyat Irian Barat juga diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap di wilayah Indonesia atau memisahkan diri. Pepera pun diselenggarakan dan hasilnya disetujui pada 19 Desember 1969. Hasilnya, banyak masyarakat Irian Barat yang menginginkan untuk tetap bergabung bersama Indonesia. Survei tersebut kemudian dibawa ke sidang umum PBB yang selanjutnya PBB akan menyetujui hasil dari pepera. Setelah itu, secara resmi Irian Barat atau Papua akan menjadi bagian dari NKRI. Namun, permasalahan di Papua belum selesai begitu saja. Usai menjadi bagian resmi dari NKRI, muncul kelompok masyarakat yang ingin Papua atau Irian Barat jadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kelompok masyarakat ini akhirnya membentuk suatu gerakan separatis yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka. Organisasi yang didirikan tahun 1965 yang masih ada hingga saat ini. Begitulah sejarah operasi Trikora dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan terima kasih bagi yang telah nonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.